pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat adat. Pengaduannya kepada saya sebagai Kepala Suku Besar Wikaya, Kabupaten Kerom, itu ada beberapa hal yang terjadi di tingkat masyarakat adat tentang perilaku daripada perusahaan pengusaha kayu. Ini ada satu perusahaan yang juga memakai baju atas nama PT Hanurata, tapi sesungguhnya dia bukan Hanurata. Yang bicara tentang HPH itu sudah tidak ada karena ini sudah berapa puluh tahun. Ini sudah mau masuk di 40 tahun lebih. Itu yang khususnya ada di wilayah Arso 4, di Sri Skamto. Itu ada salah satu perusahaan tapi dia menggunakan nama PT Hanurata. Ini saya sementara masih ingin koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Kejelasan tentang IPKMH yang dibawa oleh pihak perusahaan. Perusahaan itu mana-mana saja yang beroperasi di daerah Kerom. Seperti di Arso Kota itu kan tadinya itu kan PT Batasan, yang tadinya kan beroperasi di daerah Waris, tepatnya di Kampung Ampas. Sekarang dia ada di Distrik Arso, tepatnya di Kampung Sawanawa. Nah, kalau Hanurata ini saya masih tanda tanya Hanurata yang mana. Dia memakai baju Hanurata tapi dia kerjanya di Kampung Arso Pura, ex-UPT Transmigrasi Arso 4. Itu kayu yang dimuat dari sana, itu bukan kayu olahan. Seperti kalau PT Batasan yang sementara digunakan areal APH-nya oleh pihak perusahaan lain. Itu dia olah di tempat, langsung terjadi kayu hasil flooring atau somil yang dia bawa. Sudah jadi olahan jadi. Dari bahan baku jadi bahan kayu olahan. Nah, tapi yang anehnya yang disebut dengan pemakai baju PT Hanurata, ini bukan kayu olahan, tetapi dia bayar di masyarakat dengan suatu tindakan penipuan yang dokumennya sudah saya tangkap. Ini khususnya yang ada di Arso Pura. Itu dokumennya sudah saya tangkap dan dokumennya ada sama saya. Itu bukan dia olah, malah lognya yang dia bawa, loggingnya yang dia bawa, dalam arti kayu bulat. Kalau saya pelajari di Pergub, Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2021 tentang kompensasi hasil hutan kayu yang ada di milik masyarakat hutan adat, milik masyarakat pemilik hutan adat. Itu dalam Pergub nomor 11 tahun 2021 itu ada ketentuan hasil hutan yang harus dia bayar kepada masyarakat pemilik hutan adat itu dalam bentuk kayu olahan yang sudah bahan jadi, ada jenis kayu yang sudah diklasifikasikan di situ. Ada kayu indah dengan kubikasinya per meter kubik itu 250.000 per meter kubik. Sedangkan kayu merbau itu 200.000 per meter kubik. Sedangkan jenis campuran dan lain-lain itu 50.000. Termasuk kayu bakau yang ada di daerah pantai di laut sana, pinggiran pantai pesisir itu hutan bakau itu per meter kubiknya 5.000. Nah, sedangkan kayu lok di serpian hutan alam milik masyarakat hukum adat, pemilik hutannya, itu satu batang 2.500.000. Itu hitung batang. Kalau dia olah baru jadinya 200.000. Tapi yang dibawa oleh pihak perusahaan PT Hanurata ini, apakah Hanurata atau bukan, saya juga tidak jelas. Statusnya nanti baru saya koordinasi dengan pihak Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Saya mau ingin tahu perusahaan yang ada di Kerom, yang bekerja di wilayah Kampung Arso Pura, tadinya Dusun Gudang Garam, sekarang dijadi Kampung Gudang Garam. Nah, itu saya mau cek dulu statusnya itu. Harusnya dia kenapa tidak olah di tempat, malah dia bawa turun kayu gelondongan. Kalau dia bayar penipuan yang kepada masyarakat, itu dia bayar seakan-akan hitung meter kubikasi. Per kubiknya dihitung, dibayar 105.000 ke masyarakat. Saya sudah cek langsung ke masyarakat, dan masyarakat juga sudah berikan pengaduan ke saya. Kepada saya sebagai Kepala Suku Besar itu, dibayar 105.000. Sedangkan dokumen yang saya tangkap, dia bikin dalam pemalsuan satu dokumen tersendiri itu, dia bayar ke masyarakat adat baru 122 juta. Sedangkan yang dia bawa turun itu kan gelondongan. Sedangkan dalam temuan dokumen yang saya dapat, 200 lebih batang diolah menjadi kayu olahan, itu 1.000 lebih kubikasinya. Nah, kalau sekarang kita tinjau dengan 105.000 dengan SK Gubernur Pergub tadi itu 200.000, kita kali ribuan meter kubik tadi, atau kita hitung sudah kayu gelondongan yang dia keluarkan itu 200 lebih contohnya. Itu baru skala kecil saya kasih. Tapi kalau di atas sudah 500 batang, kali 2.500.000, sudah berapa duit yang masyarakat harus dapat? Ternyata masyarakat ditipu dengan 122 juta. Dia dapat 11, sekian meter kubik. Berarti kan ada penipuan di sini. Nah, kalau yang di PT Batasan, yang saya dengar dari masyarakat, sudah dikasih per marga itu 470 juta per marga. Tapi dibagi 100 juta dulu, dari 5 marga tadi. Nah, sempat saya tanya salah satu masyarakat, sudah berikan pengakuan, sudah dibayar dengan trek satu dengan uang, maka dijumlahkan dia dapat 470 juta.
dan kubikasinya sudah dihitung. Nah, sedangkan masih ada uang di perusahaan itu 470 juta. Dia baru dibayar 100 juta, ternyata dia masih ada punya uang di perusahaan itu. Nah, kemarin sudah lapor ke saya sudah kasih jelas tentang SK Pergub itu, Pergub 11 2021 itu ternyata uang di masyarakat yang khususnya yang ada di Distrik Karso, Kampung Sawanawa itu, dia mestinya uang masih di pihak perusahaan itu, yang tadinya dipakai oleh PT Batasan itu, uang 470 juta yang harus dibayar. Itu baru 1 marga, yang 4 marganya belum. Nah, nanti besok ini saya akan melaksanakan pertemuan kembali dengan masyarakat pemilik hutan adat untuk memastikan perusahaan mana yang menipu mereka terhadap pembayaran mereka punya hasil hutan kayu tadi. Termasuk perusahaan yang sudah bayar dia punya haknya, ternyata sebagian belum. Nah, itu pihak perusahaan itu katanya sudah siap. Dia siap bayar kalau dia punya tunggakan masih ada sisa di masyarakat yang belum dia bayar, tetap dia bayar. Tetapi yang di Arso 4, yang tadi dia bilang XPT Hanurata, tapi itu Hanurata atau bukan saya juga tidak tahu. Itu sama sekali penipuan, dan itu saya akan proses ketika itu terjadi, maka saya akan limpahkan itu kepada Polda Papua. Saya sudah anggap itu sudah cukup dan mafia kayu terhadap masyarakat adat yang dia menipu. Tapi sekarang saya mau pastikan dulu, jangan sampai sudah suap lagi di sana. Karena sekarang ini para bintang juga ikut bermain, jadi dari bintang langsung jadi bintang-bintang semua. Karena kadang-kadang itu bapak-bapak polisi juga itu kadang-kadang itu nggak percaya itu ada serba repot juga percaya kayak. Ini kasus Sambo masih jalan jadi institusi Polri ini sekarang diuji habis-habisan. Tapi mudah-mudahan Pak Sigit Listio Prabowo, saya harap Bapak benar-benar bisa bersih-bersih diri supaya Polri itu bisa diyakini kembali sebagai polisi masyarakat atau polisi sipil yang dipersenjatai oleh negara Republik Indonesia, supaya tugas itu benar-benar masyarakat mendapat perlindungan, mendapat pengayom yang humanis. Saya kira demikian itu, karena kadang-kadang di bawah polisi kita ragu juga. Terima kasih.